Halo semuanya. Oke, halo teman-teman semua. Kembali lagi bersama aku di sini di Let Me Talk Real Life Talks to upgrade your skill set and perspective. Nah, kesempatan kali ini kita bakal ngebahas tentang study life balance sama narasumber kita hari ini. Pasti kepo kan siapa narasumber kita hari ini? Tungguin aja ya, guys. Hai Kak. Yuk, halo, halo. Yuk, Oke, suara aku jelas kan ya? suara aman. Suaraku gimana? Aman nggak? Aman banget. Oke, siap. Oke Oke, Kak, sebelum kita ngobrol lebih lanjut nih di Let Me Talk ini tentang study life balance, mungkin oke. para penonton Let Me Talk tuh bingung nih, siapa sih kakak yang ganteng di depan ini? Boleh dong Kak dikenalkan dulu siapa sih kakak ini dan kesehariannya seperti apa? Oke. Terima kasih. Sebetulnya perkenalkan nama saya Rizky. Jadi saya sebagai co-founder dari Psikologiku dan juga lagi running startup di bidang edutech bernama Caka Event. Mungkin teman-teman juga bisa cek juga di Instagramnya. Jadi sehariannya ya kita fokus untuk pengembangan SDM, kemudian kita juga fokus untuk self assessment, kemudian ada juga konseling, mungkin ada yang butuh kayak konseling mental health dan berbagai macam lainnya. Jadi teman-teman juga bisa cek di Instagram kita seperti itu. Oke, jadi banyak konselingnya juga ya. Ya, Nah, kita mau masuk betul. nih Kak, ke pembahasan topik kita hari ini tentang study life balance. Nih, ini satu istilah yang sebenarnya baru buat aku, karena aku nggak pernah dengar study life balance. Nah, boleh dong Kak dijelaskan sebenarnya study life balance itu apa sih? Oke, jadi kalau yang mungkin saya juga pernah alami atau mungkin juga teman-teman mungkin sedang jalani karena study balance itu di mana kita bisa membagi antara mungkin tugas kita yang ada di kampus, kemudian kita ikut kayak organisasi di dalam kampus atau di luar kampus dan juga kegiatan misalkan tidak ada bisnis atau mungkin ada kegiatan freelance lainnya. Jadi life balance itu tadi kita bisa mensinkronisasi antara kegiatan-kegiatan yang kita lakukan ketika kita sedang menjalani sesuatu kegiatan yang lain sehingga itu tidak mengganggu satu sama lain seperti itu sih. Jadi itu juga nanti berkaitan dengan kesehatan mental karena kan mungkin teman-teman kadang stres banget nih kadang-kadang kalau misalkan banyak banyak tugas tapi kalau memang secara passion kan kalau orang yang extrovert banget kan ya emang kadang-kadang dia nggak yang terlalu berefek ya. Jadi life balance ini nanti mungkin kita sambil sharing juga, mungkin ada satu dua pengalaman atau mungkin cerita yang mungkin juga saya pernah alami sendiri atau teman-teman saya seperti itu sih modelnya. Oke. Nah, buat teman-teman semua, kalau misalnya teman-teman punya cerita nih ya, cerita tentang study life balance, tentang cerita kampusku gitu ya, mungkin. Nah, teman-teman boleh juga nih sharing di kolom komen. Nanti siapa tahu kebaca, boleh kita bahas juga ya, Kak. Nah, oke. Nah, kalau untuk pertanyaan, teman-teman boleh drop question di tombol questionnya ya. Nanti aku bacanya dari situ ya, guys. Oke, nah Kak, tadi kan kayaknya study life balance itu kayak ngaruh banget sama mental health ya. Nah, tapi seberapa penting sih sebenarnya study life balance ini, khususnya untuk siswa kali ya, siswa, mahasiswa, di kehidupan kita sebenarnya gitu. Oke, jadi yang pastinya sih semua itu tergantung dari pribadi masing-masing. Karena kan setiap pribadi itu punya karakteristik, punya kemampuan, ataupun punya tingkatan-tingkatan stres yang berbeda. Ada yang mungkin ketika dia punya banyak kegiatan itu malah healingnya mereka. Tapi ada yang mungkin kalau misalkan banyak kegiatan ternyata itu jadi bikin stres. Jadi itu tergantung dari pribadi. Tapi yang pasti adalah ketika mungkin kita bilang life balance, berarti kan nanti ada yang namanya kita harus ada sedikit menyisihkan waktu untuk diri kita sendiri. Kadang-kadang kalau misalkan kita merasa, oh banyak kegiatan nih, capek, terus kita lupa, misalkan kita lupa makan, atau mungkin kita lupa istirahat, itu kan juga mempengaruhi kesehatan secara fisik maupun mentality. Jadi kita harus benar-benar untuk mengelola itu dengan baik, dan kita juga harus memperhatikan juga, karena kan nanti kalau kesehatan mental itu kan sebenarnya hal-hal yang memang berkaitan juga dengan kesehatan jiwa raga kita. Mungkin kita kadang-kadang lupa nih me time, misalkan seperti itu. Nah, me time sendiri kan kadang-kadang itu apa ya istilahnya kita kan self reward ya kita menghargai diri kita sendiri kita bersyukur diri kita bisa mengikuti apa yang mungkin kita lakukan di kegiatan selama ini atau mungkin berkuliah atau di luar kuliah seperti itu sehingga
hal-hal tersebut yang mungkin harus kita lebih perhatikan. Jadi mungkin secara value kita ingin meningkatkan diri, tapi secara diri kita sendiri ya kita juga harus memperhatikan. Kadang-kadang kita lupa ya, namanya juga orang kalau udah semangat, udah ambisius kan kadang lupa makan misal, atau mungkin berterima kasih pada diri kita sendiri, atau mungkin juga berdoa dan berbagai macam lainnya lah yang sebetulnya itu menjadi salah satu life balance yang mungkin bisa dilakukan oleh teman-teman seperti itu. Oke. Nah, tapi kalau misalnya kan tadi berarti kita bisa nilai itu penting banget ya Kak. Apalagi itu untuk kelangsungan kita hidup ke depannya juga gitu kan. Nah, tapi kalau misalnya kita mengabaikan gitu Kak, kayak enggak lah, study life balance gak sepenting itu. Apa sih akibat yang bakal kita rasain selain mungkin cuman stres atau hal-hal yang secara kita tahu gitu ya, secara biasanya kita tahu pasti kalau belajar terus mungkin stres doang gitu. Nah, tapi kalau ada orang yang sampai mengatakan stres mah biasa, lewat aja lah, nanti juga bakal berlalu. Nah, apa sih akibatnya ke depannya ketika memang kita forsir diri kita untuk study terus gitu? Betul. Jadi sebetulnya banyak macamnya ya, banyak outputannya. Yang misalkan kita emang nggak life balance, mungkin bisa jadi burnout. Kadang-kadang kita ngerasa nih, kita ngerjakan project, tapi kok kayak apa ya, ketika kita ingin mengeluarkan ide atau mungkin kreativitas kita macet. Itu kan juga salah satu jadi burnout. Ada banyak macamnya sih. Mungkin kita merasa tiba-tiba kok ngerjain dikit, ngerasa capek, kayak energi kita terforsir lebih banyak. Padahal kita barusan berkegiatan, itu kan banyak macamnya, sehingga ini nanti mempengaruhi. Memang kadang-kadang kita dituntut untuk bisa survive, karena kan mau tidak mau, memang di era yang serba kita dimudahkan dengan online dan lain-lain, yang tetap kita harus survive. Dalam artian struggling itu pasti ada, tapi paling tidak kita harus berpikir bahwasanya kemudahan ini bukan berarti sebuah fasilitas, tapi kan sebuah tantangan baru untuk kita, untuk bagaimana cara kita menaklukkan. Tapi di samping itu, ya kita juga harus memperhatikan diri kita juga. Misalkan, ya udah kalau misalkan lagi capek nih, misalkan lagi ngerjain freelance atau mungkin lagi di himpunan, kita sempetin waktu. Misalkan kita di pagi hari ada tuh salah satu yang saya ketahui, kenalan saya juga, itu hobinya adalah bersepeda. Jadi healingnya itu malah bersepeda. Nah itu kita sempetin aja. Misalkan, kita suka sepedaan, ya udah kita main sepeda. Atau mungkin kita suka nih minum kopi, ya udah sempetin minum kopi. Jadi hal-hal yang bikin kalian nyaman atau tenang, ya udah kita sempetin aja sih untuk benar-benar mengelola emosi ataupun kesadaran diri kita untuk bisa menghargai diri kita sendiri seperti itu. Oke. Nah, kalau misalnya nih Kak, kita kan udah merasa aware gitu ya, aware sama mental health kita gitu ya. Kita tahu bahwa kita nggak bisa terlalu forsir diri kita, ada waktu untuk belajar dengan sungguh-sungguh, ada waktu juga untuk kita menghibur diri mungkin ya. Nah, tapi kan seiring berjalannya waktu nih, misalnya kita udah healing juga, misalnya udah jalan-jalan udah, makan enak udah, mungkin lepasin stres dengan apapun gitu Kak. Nah, tapi kita masih merasa kayaknya, aduh aku nggak bisa hidup lagi gitu, mungkinnya saking stresnya, atau kita merasa apa yang kita kerjain udah nggak menyenangkan lagi gitu Kak. Nah, apa sih alasan dibalik itu Kak? Oke. Ada beberapa tingkatan di mana ketika mungkin kita belum bisa istilahnya mengelola itu, kita memang next-nya adalah membutuhkan bantuan para expert. Kadang-kadang misalkan nih, kadang-kadang kita merasa bahwasanya ketika kita merasa, kok lama-lama saya sering ya mengalami self-healing atau mungkin mengalami beberapa hal yang kira-kira kok tidak mempan pada kita. Nah itu kadang-kadang kita butuh expertise. Kita butuh expert psikolog, kita butuh para expert untuk membantu menyembuhkan diri kita. Kadang-kadang mungkin, ya saya tahu sih, ini banyak kasus juga. Kadang-kadang ketika kita merasa itu kan, orang sekitar kita, ngapain sih, lemah nih kamu, atau mungkin kadang-kadang dijustifikasi oleh lingkungan mungkin, atau teman-teman. Jadi kayak kita, apakah kita sakit secara mental, atau mungkin kita sakit seperti apa, nah itu nggak usah khawatir. Jadi mungkin saran saya adalah teman-teman mungkin coba untuk bercerita dulu, misalkan dengan orang yang kita percaya. Kalau misalnya nggak ada gimana? Oke.
kita coba dengan beberapa metode. Misalkan kadang-kadang kan kalau contoh ya di psikologi juga kan kadang-kadang kita punya event gratis. Coba aja kita sharing di situ dengan para mentornya atau mungkin sharing dulu dengan admin kita. Itu kan kadang bisa dibantu sedikit-sedikit lah untuk diarahkan nantinya. Misalkan belum ada rezeki, kita juga baru-baru ini kan juga punya program. Misalkan kalau ibaratnya kalau misalkan belum ada rezeki untuk melakukan mental health atau ke psikolog, kita juga ada apa ya, pay-later-nya lah ibaratnya kayak gitu, kolaborasi karena kita menyediakan hal itu. Nah, yang pastinya adalah teman-teman harus aware dengan yang namanya expertise. Jadi expertise itu bukan kita bisa remehkan karena ini kan profesi psikolog atau dalam platform psikologi ini kan juga sebetulnya ada profesionalnya. Jadi kalau kita merasa misalkan kita udah melakukan apa yang kita sukai, tapi kita merasa belum sembuh atau malah makin parah, nah itu berarti tingkatannya teman-teman harus coba konsultasi ke yang lebih expert atau profesional yang memang sudah ahli di bidangnya seperti itu. Oke. Nah, Kak, kita kan sebenarnya judulnya Study Life Balance versus Healing, Kak. Nah, jadi kita mau bahas tentang healing. Dari tadi kan kita udah nyebutin, Kakak mungkin juga udah kayak ngasih tahu sedikit banyak kayak olahraga, terus bisa bersepeda kan ya tadi, mungkin jalan-jalan atau apapun yang kita sukai gitu. Nah, apakah semua itu bisa kita sebut namanya healing? Karena kan sempat viral tuh ya kemarin-kemarin ini kayak stres dikit jalan-jalan ke Bali. Nah, apakah healingnya itu harus healing seperti itu atau misalnya healing, arti healing sebenarnya itu seperti apa sih Kak gitu? Betul. Jadi sebetulnya healing itu kan diciptakan untuk ketika kita mengalami stres ya. Jadi ketika kita mengalami stres banget, kita healing itu memang untuk menyembuhkan diri kita. Ya bersepeda, tadi saya katakan, mungkin tadi ada yang saya lihat juga ada yang berenang, atau mungkin ada yang jogging, itu healingnya mereka. Kita harus menemukan healingnya kita seperti apa. Ada yang kadang-kadang kalau orang tuh masang puzzle, ada yang aneh seperti itu. Tapi kalau saya nggak aneh, karena itu healingnya sendiri-sendiri. Setiap orang punya healingnya sendiri-sendiri. Itu malah penting. Tapi yang pasti kita harus pastikan ya. Ketika mungkin kita healing, jangan berharap masalah itu akan selesai. Jadi kadang-kadang orang lebih ke antara healing dan lari itu beda kan, ya kan, hampir mirip-mirip tuh. Ya. Kalau misalkan tidak ada suatu problem, ya udah kita selesaikan dulu, ya kan, baru kita healing. Jadi jangan sampai kita menjadi orang yang apa-apa healing. Kadang-kadang kita merasa itu sebenarnya bukan healing, itu bahkan lari. Jadi itu tipis banget. Nah, itu kadang-kadang tanpa kita sadari kita lakukan. Makanya mungkin ketika kita melakukan self healing atau healing, ya pastikan dulu juga keinginan kita itu sebetulnya apa sih dari healing itu. Outputannya apa? Apakah me time, menghargai diri kita sendiri, atau self reward karena mungkin ada beberapa achievement yang kita udah capai, atau seperti apa? Itu kita yang harus susunkan. Karena kan kok dikit-dikit Bali kan pusing juga tuh, ya kan? Terus pergi. Makanya kita harus sesuaikan juga dengan kondisi kita nanti seperti apa. Nanti kita juga harus tahu juga kebutuhan dari healing ini seperti apa, intensitasnya juga. Apakah mungkin cukup dilakukan di dalam kota dengan kegiatan-kegiatan tertentu, ataukah memang sesekali keluar kota, misalkan yang dari Bandung kepingin healingnya nih ke Bogor mungkin atau ke Puncak, ya kan, itu juga nanti menjadi salah satu hal yang mungkin dipertimbangkan seperti itu. Tapi paling tidak yang saya sarankan ke teman-teman adalah ya ketika kita mungkin merasa ingin healing, kita harus tahu dulu case-nya seperti apa, apakah memang itu kita butuhkan ataukah itu adalah bentuk dari pelarian kita. Itu yang juga harus teman-teman bedakan dan sesuaikan seperti itu. Oke. Nah, teman-teman, saatnya kita akan membacakan beberapa pertanyaan dari para penonton yang udah taruh pertanyaannya di tombol question ya, teman-teman. Aku akan coba baca ini secara random ya, guys. Oke, ini kayaknya menarik banget nih, Kak. Skripsi. Oke. Ini kan relate banget nih buat mahasiswa. Kayaknya banyak banget di dunia ini mahasiswa-mahasiswa yang bilang gila stres banget menyusun skripsi gitu ya, tugas akhir. Nah, sedangkan skripsi itu kan sebenarnya waktunya pendek ya, kayak cuma 1 semester. Dan mungkin kalau kita menyia-nyiakan waktu, jangan-jangan malah jadi skripsinya nggak beres. Nah, ada juga beberapa pertanyaan yang mirip, jadi aku gabungin ya guys.
sebenarnya berapa lama sih healing yang tepat untuk ketika kita lagi skripsian supaya kita nggak stres, dan apa sih yang bisa kita lakuin? Karena kan mungkin waktunya terbatas dan kita lagi punya satu tujuan yang lagi kita pengen kejar gitu. Oke. Jadi kalau beberapa lamanya itu sebenarnya nggak ada patokan sih. Karena healing itu tadi, saya juga pernah mengalami skripsi dan saya lebih bilang kalau saya dulu main itu lebih ke pelarian karena saya nggak suka skripsi kan. Nah, karena saya nggak suka skripsi, saya nggak suka ngerjain hal yang berbau dokumen di waktu saya S1, akhirnya saya merasa, oh kayaknya saya butuh healing, padahal enggak. Ternyata ada satu batasan tipis antara kita healing karena kita sudah capek belajar atau karena kita lari, karena kita mager nih ngerjain skripsi. Nah, itu yang teman-teman juga harus kelola. Kadang-kadang diri kita merasa egois kan, kita merasa oh kita butuh healing, dikit-dikit healing, ntar ngerjain cuma 2 halaman, 3 halaman healing lagi, 3 halaman, 2 halaman healing lagi. Nah, itu juga teman-teman harus tahu. Jadi batasan dari healing itu mungkin kalau saran saya, nanti kita buat aja achievement, misalkan gini, oke, di dalam TA kan kita ada 5 bab ya, bab 1 pendahuluan, kemudian nanti ada bab 2 untuk tinjauan masalah, bab 3 metode, bab 4 pembahasan, bab 5 kesimpulan. Jadi kita coba dulu aja, misalkan oh setelah ngerjain bab 1, oke lah kita coba healing apa. Jadi kita buat kayak to-do list dan juga ada achievementnya. Misalkan kalau kita berhasil nih ngerjain 1 bab dalam jangka waktu, oke, let's say kita bilang misalkan 3 hari itu belum termasuk revisi ya. Misalkan 3 hari kita udah masukkan ke dosen atau mungkin 1, 2, 3 bab. Kadang kan sebelum seminar proposal kan kita udah harus 3 bab. Misalkan kita ngerjain 3 bab dalam jangka waktu tertentu, oke, sampai di ACC perkiraan kita nggak aja sebulan. Oh ternyata dalam 2 minggu udah jadi dan mungkin revisinya nggak terlalu banyak. Oke, kita bisa jadikan itu self reward. Jadi mungkin itu yang kita bisa atur ya, daripada kalau misalkan kita healing seperti itu. Jadi kita mungkin bisa aturnya kalau saran saya seperti itu sih, karena saya ketika mencoba hal tersebut itu ternyata works, karena kan kalau nggak ada motivasinya kadang kita nggak mau ngerjain kan, karena kan tidak semua orang masuk di jurusan itu benar, karena kan surveinya tuh kalau kita cek kan 87%, sampai 87% itu orang salah jurusan, berarti kan itu hampir mayoritas dan 87%, makanya kita coba bikin self rewardnya dengan itu tadi sih kayak to-do listnya seperti apa. Jadi checkpointnya seperti apa. Oh ketika kita checkpoint 1 kita baru self reward seperti itu. Oke. Selanjutnya, tanda seseorang yang lagi ngalamin burnout, apakah selalu emosi marah-marah aja atau kayak gimana sih Kak? Terlebih saat cewek nih biasanya hate, moodnya berantakan gitu ya. Nah itu apakah ngaruh juga tuh ke study life balance-nya Kak? Oke. Jadi kalau kita bilang burnout apakah marah-marah, bisa jadi iya, bisa jadi enggak. Ada yang mungkin orang ngerasa burnout, dia nggak marah, tapi dia kayak jadi diam aja, mungkin menyendiri aja, bisa jadi kayak gitu. Kalau kita bilang ke masalah hate atau hal-hal yang berkaitan dengan siklus hormon, itu pasti berbeda. Pengaruhnya itu kalau hormonal itu pasti mengaruhi di keemosian atau kejiwaan. Itu berbeda dengan kita bisa bahas masalah burnout. Tapi kalau toh pun tiba-tiba dia udah burn out, udah hormon, ya itu udah. Ya, berarti memang itu penggabungan, kebetulan aja dari sisi hormonnya mungkin ya, karena sedang head kan ya itu juga sakit banget kan. Itu kan juga akan mempengaruhi emosi. Kemudian burn out, mungkin burn out mempengaruhi dari pendiamnya. Jadi hal tersebut tidak bisa disamakan sih. Karena menurut dari saya juga ya burn out itu sendiri, hormon itu sendiri. Sehingga nanti juga harus diperhatikan. Nah, kalau misalkan memang merasa seperti itu, ya paling tidak kita harus punya circle atau teman-teman yang mungkin saling support. Kadang-kadang kita juga butuh apa ya istilahnya word of affirmation ya. Jadi kadang-kadang kita butuh disupport kayak semangat ya, kamu bisa loh, atau kayak kamu pasti sukses loh kan. Itu kan juga menjadi penenang kita. Itu kita coba seperti itulah. Nanti kita juga membutuhkan seperti itu. Jadi mungkin hal-hal tersebut diperhatikan saja. Tapi toh pun kalau memang itu menjadi suatu kendala yang tidak bisa kita atasi selama bertahun-tahun, ya mungkin itu juga sedikit membutuhkan penanganan atau mungkin pertolongan dari profesional. Jadi seperti itu. Oke. Pertanyaan selanjutnya. Cara study life balance di usia anak sekolah.
nggak melulu gadget, namun healing anti sosial media. Oh iya, nah ini juga sempat viral nih Kak, kemarin ini kayak aku mau vakum dari sosmed gitu. Ternyata katanya sih secara mental jadi lebih sehat, lebih lebih ya lebih positif lah vibes-nya. Nah, apakah itu benar? Terus apa sih tipsnya? Kan kayaknya zaman sekarang susah banget ya Kak untuk lepas dari sosmed, apalagi di Instagram aja buat sosmed baru nih, si thread-thread yang kemarin nih viral. Oke, jadi itu betul sih. Saya juga pernah mencoba untuk beberapa kali nonaktif untuk beberapa sosmed. Ya rasanya emang plong sih. Kita nggak harus untuk bikin story, kita nggak harus ada keinginan untuk lihat story orang karena gini. Kadang-kadang ada rasa di mana diri kita itu merasa tersaingi atau mungkin iri dengan pencapaian orang yang mungkin di-post. Sehingga itu akan menyebabkan delusi atau mungkin akan menciptakan yang namanya regresi mental yang mungkin kita lakukan. Sehingga nanti dari life balance kita atau mungkin dari mental kita itu merasa kayak drop banget karena melihat pencapaian orang lain kok ternyata lebih sukses. Ibaratnya kalau kalau kita lihat kan apa yang kita lihat itu belum tentu benar. Padahal yang mereka post mungkin bisa saja kebetulan seperti itu. Yang mungkin menurut kita oh ini ternyata sukses, kelihatan sukses atau mungkin kelihatan bahagia. Padahal itu mungkin salah satu metode dia untuk menunjukkan ke orang kalau kita bahagia meskipun ternyata enggak. Itu kan berbagai macam. Jadi kadang-kadang sosmed itu memang menjadi tempat atau menjadi wadah di mana itu mempengaruhi karir banget karena di era apa ya sosmed itu menjadi hal yang merugikan dalam artian healing di mana itu kan kadang-kadang jadi bukan untuk kita sehingga ya itu tadi sih menurut saya sendiri adalah kalau toh pun metode TikTok nonaktif thread Twitter semua nonaktif kecuali WA kan kalau WA nggak mungkin karena kita telepon tapi untuk yang lain-lain ketika mungkin itu tidak mempengaruhi kita ya nggak usah tapi kalau memang itu mempengaruhi kita ya kita coba aja bersih-bersih lah ya kita hapus aja mungkin nggak usah nonaktif kita hapusin semua sosmed seminggu itu tenang sih saya juga pernah malam itu dan emang asik aja ternyata kalau misalkan kita nggak udah mengaktifkan sosmed ini. Oke. Nah, ini ada satu pertanyaan yang sepertinya kenal nih sama Kak Adit, Kak Adit sih ya, sama Kak Rizky-nya nih, dari Aditya Galan. Tadi juga say hi di kolom komen, aku sempat baca. Ada nggak sih cerita dari pengalaman Bapak Rizky tentang mengurus proyek dengan kehidupan rumah tangga? Nah, mungkin bisa jadi contoh nih Kak, ke mungkin study life balance yang tips-tips dari kakak yang bisa dipakai juga buat teman-teman dari mahasiswa di LIPMI gitu. Wah itu emang kacau itu teman saya itu. Saya belum berumah tangga padahal itu emang nggak masuk akal itu Pak. Tapi kalau misalkan itu berkaitan dengan diri kita misalkan dengan keluarga ya dengan di rumah itu ya memang ya kita memang harus menyesuaikan. Misalkan kalau kita merasa capek itu jadi kita cari hobi aja untuk menenangkan kita sehingga life balance-nya ya lebih ke nanti bagaimana metode yang kita ingin capai atau metode apa yang mungkin bikin kita lebih plong aja, lebih fresh kayak gitu. Jadi kalau misalkan kalau memang kita merasa misalkan di keluarga kok malah emosi, kita pulang ke rumah malah emosi ya, kita cari aja misalkan hal-hal yang bikin kita hidup game, kadang-kadang nggak coba kan gitu. Atau mungkin kita ngopi, kalau misalkan ada yang ngerokok, kalau saya nggak sih. Jadi tapi itu tadi saya belum keluarga sih, jadi nggak bisa jawab misalkan di keluarga atau di istri gimana saya belum bisa jawab karena saya belum keluarga juga seperti itu. Next please. Nah ini mungkin juga ada ngaruhnya Kak. Mungkin kadang kita tuh manajemen waktunya yang salah sampai akhirnya tuh kita yang stres sendiri karena tugas-tugas bertabrakan gitu. Nah ada nggak sih tips manajemen waktu dari kakak nih agar kita bisa sehat mental dan juga tetap berprestasi? Kan kalau healing terus kayak nggak ngapa-ngapain ya dirinya. Oke. Itu tadi sih, kalau mungkin sedikit saran dari saya adalah ketika nanti modelnya achievement. Jadi misalkan kalau kita udah achieve berapa, kita baru nanti self reward seperti apa. Jadi kita bikin to-do list-nya itu tadi kerangkanya, misalkan
kerangka-kerangka misalkan, oh kita mengerjakan project nanti 5 menit berhenti, misalkan kita ngapain. Jadi kan kadang-kadang juga dari mata kan sakit banget ya, misalkan kita kebanyakan lihat laptop atau baca HP kan. Nah, itu kita ya udah kita beri jeda aja, berhenti berapa menit, berhenti berapa jam, kita istirahat dulu kayak gitu. Nanti kalau misalkan udah shipment project A, B, C, kita baru nanti soft reward kayak gitu. Kita sesuaikan aja sih. Oke, jadi masih tetap pakai yang to-do list tadi ya. Apakah ada tips Ya, lain Kak, kalau misalnya kita pengen manajemen waktu? Misalnya nih, kayak aku nih, orangnya kan sebenarnya udah sering nulis to-do list ya, tapi tetap aja sih dalam praktiknya kayak kok susah ya. Oke, berarti masuknya mungkin sebetulnya kalau untuk manajemen itu lebih dari kita sendiri sih. Jadi kalau misalnya kita suka lupa, biasanya kalau saya sih lebih ke skala prioritas. Biasanya kalau saya merasa ini prioritas, saya bakal ingat sih seperti itu. Jadi kita pakai aja simpelnya skala prioritas gitu. Jadi kalau prioritasnya ini emang urgent, ya udah kita biasanya secara bawah sadar pasti ingat sih kalau kayaknya besok ada meeting, terus kita cek data ada. Jadi kalau kita pakai skala prioritas itu lebih mudah sih menurut saya. Meskipun ya ada beberapa yang kurang efektif karena miss gitu. Tapi ya kalau misalkan kita menggabungkan antara to-do list dan skala prioritas, menurut saya juga sangat membantu kita juga sih seperti itu. Oke, tentang skala prioritas ya. Jadi sebenarnya kita juga harus aware ya, apa yang harus dikerjain duluan. Kadang kan kalau Betul. kita bikin to-do list, kadang otak kita pabaliut sendiri ya. Pabaliut tuh mungkin rumit sendiri gitu. Karena kerjaannya atau tugasnya terlalu banyak. Nah, ini juga ada yang menarik. Cara kenali tingkat stres dan healing yang tepat untuk introvert dan extrovert. Nah, apakah study life balance ini juga berpengaruh nih Kak? Aku juga kepo nih sama introvert, extrovert, atau jangan-jangan kayak MBTI itu yang sempat banyak orang yang ngetes kan, kayak aku ENFJ atau ISTJ kayak gitu-gitu Kak. Nah, itu tuh ada namanya nggak sih apa yang kita lakukan untuk healingnya? Oke, sebetulnya kalau healing khusus introvert atau extrovert itu sebetulnya tidak ada yang spesifik ya. Kadang ada orang introvert, extrovert ya suka bersepeda. Tapi untuk menentukan itu introvert atau extrovert itu sebetulnya dalam diri kita itu tergantung ketika kita melakukan tes. Karena makanya itu disarankan kan ketika kita ingin mengetahui MBTI kita itu kan 3 bulan sekali dan itu dilakukan ke lembaga yang memang profesional atau dalam artian lembaga yang betul-betul dia memang khusus untuk psikotes. Kadang-kadang kan banyak tuh psikotes online yang ada di website kan ya udah kayak kita bisa pahami kita INFP atau mungkin apa itu kan bisa share. Nah itu juga harus diperhatikan validasinya karena kan soalnya dikit banget padahal MBTI yang saya ketahui itu banyak banget soalnya itu jadi itu yang teman-teman harus sesuaikan kalau kita bahas masalah extrovert introvert dan kalau toh pun misalkan teman-teman masih bingung dengan diri teman-teman ya ketika melakukan tes ke tempat yang lebih profesional, biasanya juga diarahin, oh minat bakat kamu di sini, kamu mungkin coba lakuin ini. Oh ternyata kamu senangnya A, ternyata cocok sama apa yang ada di hasil. Jadi kamu coba lakukan ini untuk self healing. Jadi sebetulnya itu kalau ingin mengetahui benar-benar, kalau misalnya kita masih belum bisa mengetahui diri kita seperti apa, potensi diri kita seperti apa, memang harus mau tidak mau menggunakan tools atau assessment yang ada di lembaga profesional seperti itu. Oke. Nah, itu untuk pertanyaan-pertanyaan dari para penanya ya, para penonton Live Talk kali ini nih. Nah, ini mungkin juga akan jadi pertanyaan terakhir yang juga mungkin akan menutup sesi Live Talk kali ini, Kak. Nah, karena aku pengen tahu dong, Kak, Kakak punya nggak sih tips untuk kita nih mahasiswa supaya punya life balance yang optimal gitu. Misalnya kan tadi udah banyak ya sebenarnya tipsnya kayak bikin to-do list, bikin kita harus kenal diri kita kayak gitu-gitu. Tapi kan mungkin buat mahasiswa itu akan repot gitu ya kayak belum biasa gitu. Nah, apa sih tips dari Kakak untuk kita tuh mulai punya study life balance untuk pertama kalinya? Oke. Jadi yang pertama adalah kita prepare dulu dari kita ada keinginan untuk menata diri kita. Jadi kalau misalkan kita hanya belajar atau mungkin mendengarkan secara konsep itu nggak akan bisa masuk. Jadi step pertama adalah niat. Karena niat diri kita itu mempengaruhi dari apa yang ingin kita capai.
Kayak misalkan kita ingin merasa punya life balance yang oke, berarti niat kita dulu. Dari niat, baru kita take action pelan-pelan. Misalkan kita merasa orang yang sukar diatur, atau mungkin kita merasa penataan diri kita itu sangat susah. Tapi kita ada niat, kita ada keinginan pelan-pelan dari hal kecil. Mungkin dari pola makan, pola istirahat, pola tidur, itu kita juga atur. Jadi mungkin yang kita kelola adalah dua hal itu ya. Yang pertama adalah niat dan bermulai dari hal kecil. Nah itu yang nanti akan mempengaruhi kita ketika kita menyusun life balance kita ke depan seperti itu. Mungkin semoga menjawab. Oke, terima kasih Kak Rizky untuk tips-tipsnya. Semoga teman-teman yang nonton juga merasa bermanfaat banget ya, terutama mahasiswa-mahasiswa di LIKMI ini, biar makin berprestasi, punya life study yang balance, yang enak buat teman-teman semua, dan juga tentu mental health-nya sehat ya teman-teman semua. Oke, terima kasih Kak Rizky udah mau sharing-sharing sama kita, nyempetin waktunya di LIKMI Talk kali ini. Nah, buat teman-teman yang nonton juga terima kasih ya udah menonton LIKMI Talk kali ini, dan buat para penanya juga thank you banget, pertanyaan-pertanyaannya keren. Nanti akan ada panitia kita yang memilih untuk pemenang giveaway spesial dari sponsor kita kali ini, Polis ID atau Polis Sana Pelajar Bandung. Nah, terima kasih teman-teman semua. Stay tune terus untuk LIKMI Talk selanjutnya di minggu-minggu ke depannya. Thank you semuanya. Semoga hari ini menyenangkan ya.